Selamat siang, sahabat-sahabat Maharani. Terima kasih sudah berkumpul di rumah Maharani. Sahabat-sahabat saya dan juga speaker sudah berkumpul di sini. Saya coba perkenalkan satu-satu ya. Di sini sudah hadir Mbak Dian Novita Susanto. Hai Mbak Dian. Hai Mbak. Juga udah ada Mbak Nila Marita. Hai Mbak Nila. Ini Mbak Nila, apa kabar? Lama sekali kita nggak ketemu. Juga udah ada Mbak Maya Martini, speaker kita. Hai Mbak Maya. Halo Mbak Putu. Terima kasih sekali lagi buat sahabat-sahabat Maharani yang sudah berkumpul. Di sini juga Kak Esra Manurung, founder Maharani yang nanti akan jadi moderator. Hai Kak Esra. Dan sahabat-sahabat Maharani semua, Kak Esra masih di mute. Mungkin saya akan perkenalkan ya. Terima kasih hari ini Rumah Maharani mengangkat tema yang menarik banget, menjual tanpa batas dan tirani di era digital. Jadi sahabat-sahabat Maharani, kenapa Rumah Maharani mengangkat tema ini? Karena memang di masa pandemi ini terutama digitalisasi itu menjadi lebih cepat diadopsi oleh semua masyarakat ya, apalagi perempuan. Perempuan itu luar biasa bisa beradaptasi dengan segala situasi. Dan kenapa tema itu juga diangkat? Karena di sini juga Maharani banyak punya sahabat-sahabat yang terima kasih juga Mbak Dwi Setiawati dari Good Money juga sudah hadir yang selalu mensupport acaranya Maharani dengan berita-beritanya. Terima kasih. Dan saya kembali temanya ini menarik diangkat karena selama masa pandemi banyak teman-teman sahabat-sahabat Maharani yang banyak punya bisnis macam-macam dan sekarang memanfaatkan teknologi digital. Dan ketika di masa pandemi kita nggak bisa keluar, kita di rumah aja, berbelanja tidak lagi ke mall atau tidak lagi ke toko, tapi kita berbelanja lewat online. Jadi online itu menjadi salah satu, menjadi sangat penting banget. Itu kenapa saya mengundang sahabat-sahabat di sini. Mbak Nila Marita ini sekarang adalah Chief Corporate Affairs di Gojek. Yang kita sekarang kalau kemana-mana itu kayaknya udah bagian kehidupan kita ya. Gojek itu mau pesan makanan, GoFood, mau kirim barang, GoSend. Walaupun Gojeknya agak off dulu ya Mbak ya selama pandemi, tapi kayaknya sekarang udah mulai lagi. Dan nanti kita pengen, kalau saya mengenal Mbak Nila ini udah lama banget ya Mbak, mungkin udah 12-an tahun kali. Dari 10 tahun. Ya, tapi kita lama nggak ketemu karena kesibukan masing-masing. Dan nanti kita pengen, kalau saya sih lebih mengenal Mbak Nila ini sebagai praktisi komunikasi. Jadi nanti Mbak Nila juga bisa sharing bagaimana branding digital ini bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh sahabat-sahabat perempuan ya. Dan juga sudah ada, ini saya bacakan sekilas nih Mbak Nila Marita ini, beliau sudah lebih dari 17 tahun di bidang komunikasi dan public relation. Jadi kita akan banyak banget belajar. Dan sebelumnya itu sebetulnya 6 tahun di PT 9 Komunikasi, konsultan PR Mbak Nila ini. Perjalanan karirnya banyak mengembangkan bagaimana membantu ya perusahaan-perusahaan mengembangkan reputasi perusahaan mereka. Beliau juga sempat di Indo-Pacific Edelman, juga di Kita Communication gitu. Pokoknya jubir deh, jubirnya company gitu. Nanti kita langsung aja cerita-cerita dengan Mbak Nila ya. Dan berikutnya ini juga ada speaker yang cantik di sini, Mbak Dian Novita Susanto. Ini Mbak Dian saya ketemu di beberapa organisasi ya Mbak Dian ya. Hai Mbak Dian. Halo, ya. Mbak Dian ini unik. Kenapa saya undang Mbak Dian di sini? Mbak Dian ini kan sepertinya mungil, cantik gitu kan, orang kotaan banget lah gitu. Tapi ternyata jabatannya itu adalah Ketua Umum Perempuan Tani HKTI. Itu ngurusin ibu-ibu petani gitu ya. Ini kan luar biasa banget. Dan kenapa juga Mbak Dian, kami tertarik nih bahwa Mbak Dian untuk sharing di Rumah Maharani, karena Mbak Dian ini selama pandemi rajin sekali bikin webinar untuk petani-petani ya, ibu-ibu petani. Jadi Mbak Dian ini kalau saya pantau selalu bikin kegiatan edukasi lewat digital. Jadi pelatihan-pelatihan yang Mbak Dian buat nih ya di HKTI, buat tentu saja buat anggota-anggota perempuan tani, ada webinar tentang bagaimana mengolah hasil pangan, hasil pertanian,
bagaimana webinar tentang pelatihan pembudidayaan tanaman, sampai juga pelatihan bagaimana ketahanan rumah tangga dalam mengelola finansial, juga dalam masalah hukum. Pokoknya semuanya serba webinar nih. Dan kan sekarang juga kan kita mungkin sudah mulai beralih ya, jadi mungkin para petani-petani, ibu-ibu petani ini juga tidak harus berjualan mungkin hanya di pasar gitu ya, atau mengirimkan barangnya ke supermarket, tapi juga melalui platform digital. Ini juga pasti sudah segera nih beralih kan saat ini. Nah, itu yang terutama menarik, makanya mengundang Mbak Dian. Dan sebetulnya kan kita ini perempuan-perempuan yang kebanyakan di kota mungkin kan nggak tahu juga bagaimana sih profil ibu-ibu tani kita gitu loh. Ini yang kita mau dengar ceritanya dari Mbak Dian nanti ya Mbak Dian ya. Kalau dari background sih sebetulnya Mbak Dian ini walaupun kelihatannya masih mungil, tapi ibu dari 4 anak. Dan beliau juga aktif di beberapa yayasan juga, salah satunya beliau adalah chairman Yayasan Perempuan Sukses Mandiri dan direktur utama di Muldoko 81 Law Firm. Beliau itu sebetulnya background-nya adalah di ilmu politik dan hukum ya. Nanti kita dengarkan lagi tentang Mbak Dian. Dan berikutnya speaker kita hari ini yang akan sharing di Rumah Maharani adalah adik saya ini, Maya Martini. Hai Maya, Mbak Maya. Hai Mbak Putu. Maya ini sudah seperti adik saya karena kita pernah satu kantor dulu di Berita Satu. Nah, Mbak Maya ini menarik diundang ke sini karena beliau ini walaupun masih muda ya, masih 20-an nih kalau Maya ini. Maya ini Regional Growth Expansion Team di Tokopedia. Kenapa saya menarik ajak Maya? Karena Maya ini banyak membantu edukasi para UKM online. Jadi Maya banyak keliling ke beberapa kota untuk membantu para penjual-penjual online bagaimana mengajarkan mereka berjualan online, bagaimana mengedukasi mereka gitu. Jadi Maya juga nanti coba sharing ke teman-teman di sini karena sesuai judulnya menjual tanpa batas dan tirani di era digital. Kebetulan Maharani juga punya partner teman-teman di lembaga pemasyarakatan di Lapas. Jadi teman-teman Lapas ini juga punya produk yang bisa dia jual. Nah, saat ini ketika mereka masih di lapas, tentu saja yang menjual adalah para pengurus lapasnya. Tapi nanti pada saat mereka sudah kembali ke masyarakat, tentu saja mereka juga bisa banyak belajar bagaimana mereka bisa memanfaatkan digital. Nah, saya ini sebelum di Tokopedia juga di media di online lain ya, di Shopee juga ya. Jadi memang dari online ke online. Dan saya juga senang sama Maya karena Maya juga aktif di ada yayasan komunitas Taufan yang membantu lebih dari 800 anak-anak ya, anak-anak marginal. Nanti kita juga banyak mau cerita tentang Maya. Dan tentu saja saya juga perkenalkan founder Maharani Kirana Pertiwi, Kak Esra Manurung. Hai Kak Esra. Kak Esra masih di mute, mungkin bisa dibuka. Coba saya bantu ininya supaya saya bantuin ya. Sebentar. Kak Esra Manurung bisa coba dibuka itunya mute-nya sendiri. Halo Mbak Putu. Suaranya sudah keluar. Terima kasih buat semua speaker yang udah join nama kita ya. Ya, Kak Esra, kita nanti akan diskusi dipandu Kak Esra. Tapi mungkin saya sedikit boleh ya teman-teman sebelum kita mulai, saya mungkin ada beberapa teman yang baru, saya kasih tahu sebentar apa sih itu Rumah Maharani gitu. Terus kenapa saya jadi nyonya rumah? Saya jadi nyonya rumah karena Maharani itu saya anggap seperti rumah saya, rumah kami ya, rumah kita bersama. Jadi Maharani Kirana Pertiwi ini sebetulnya yayasan yang awalnya diinisiasi oleh 6 orang sahabat. Sebetulnya 6 orang sahabat ini kami sudah punya kegiatan masing-masing. Tapi karena idenya founder kita nih, Kak Esra Manurung, yang selalu banyak ide, beliau mengusulkan untuk kita membuat payung Yayasan Maharani supaya kita bisa lebih bertanggung jawab kepada para donatur kita dan juga lebih efektif dalam pelaksanaan karena kita bergerak bersama-sama. Dan kami juga mengajak sahabat-sahabat semua dari berbagai latar belakang, pekerjaan, berbagai golongan untuk bergabung bersama Rumah Maharani. Dan Rumah Maharani ini juga menjadi bagian dari partner agensi kami. Kami berada dalam naungan Langkah Kemenangan Group
sebuah philanthropist agency pertama di Indonesia. Jadi kami punya kegiatan charity. Terima kasih buat Langkah Kemenangan Group yang selalu mensupport kegiatan Maharani. Jadi kami bagian dari Langkah Kemenangan Group, tapi kegiatan ini bisa diikuti oleh sahabat-sahabat walaupun tidak ada dalam Langkah Kemenangan Group. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin di sela-sela ngobrol saya akan tayangkan sedikit video Maharani. Kita mau lanjut aja Kak Esra atau kita Boleh. mau lanjut dulu kali ya? Sambil kita nanti putarkan video Maharani di tengah-tengahnya saja. Silakan Kak Esra. Dan Makasih, kita Mbak berikan Putu. aplaus virtual buat para speaker dan moderator kita. Silakan Kak Esra. Iya, aku juga pengen kasih aplaus buat Mbak Dian ya. Kita loncat pertama ke Mbak Dian dulu nih, yang cantik banget, yang hari ini dengan baju putihnya tetap seger. Padahal tadi masih di mobil tuh. Sekarang kayak sudah mendarat ya Mbak Dian. Selamat siang Mbak Dian, senang banget bisa ketemu di udara. Terus gini ya Mbak Dian, aku tuh tadi juga ngelihat profil Mbak di Instagram ya. Ini mengedukasi perempuan yang adalah petani, ya kan? Pasti punya bahasa sendiri supaya bisa nyambung. Karena kami ini kan Mbak Dian tugasnya, panggilannya adalah mengedukasi perempuan, terutama perempuan yang termarginalkan, korban kekerasan, dan yang belum beruntung. Nah, dengan adanya pandemi, Mbak, kami bersyukur banget karena kami itu bisa mengedukasi mereka dan mempertemukan dengan profil-profil speaker kita yang luar biasa ini dan direkam di YouTube sehingga kita bisa kasih ke mereka. Nah, tantangan kami nih, Mbak Dian, gimana sih, Mbak, bisa berkomunikasi dengan perempuan seperti petani itu, tantangan yang Mbak hadapi berkomunikasi dengan mereka gimana, Mbak, selama ini? Tantangannya sebenarnya kalau menurut saya sih asal kita itu bisa menerima mereka ya dengan baik dan tidak terlalu kaku gitu menghadapi mereka, saya rasa mereka welcome aja sih ketika kita turun ke lapangan. Yang penting apa ya, kita ini down to earth sama mereka gitu. Dan ingat ya, kalau petani itu harus kenyang. Jadi paling enggak tuh kita tuh bisa ngeriung bareng sama mereka atau makan gitu loh. Nah, itu mereka akan senang banget. Dan yang paling penting adalah kita harus memperhatikan dulu karakteristik mereka, karena di setiap daerah pasti petaninya itu akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Wow, udah kebayang tuh ya, setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Kenapa sih petani, Mbak Dian? Kenapa terus kenapa petani, terus kenapa perempuan gitu loh? Gitu ya. Sebenarnya kenapa petani dan kenapa perempuan, ini berawal dari saya dipercaya menjadi ketua umum perempuan tani, dan saya terpanggil untuk itu karena memang saya senang sekali dengan kegiatan sosial. Kenapa perempuan? Karena sebenarnya mungkin tadi Mbak Putu udah sempat menjelaskan. Di waktu pandemi ini kami memang sangat gencar mengadakan pelatihan virtual ya Mbak Putu ya gitu. Kenapa sih gitu? Karena kita juga pengen mengedukasi kepada perempuan supaya mereka ini bisa tahan terhadap apapun bencana yang menghampiri kita. Jadi yang paling penting adalah perempuan dulu nih untuk memperkokoh ketahanan rumah tangga gitu. Jadi perempuan kita edukasi, kita berikan soft skill, gimana sih caranya mereka bisa menghasilkan sesuatu dari rumah, dan ini sangat penting ketika misalnya pandemi ini melanda Indonesia gitu katakanlah, si suami misalnya di PHK atau dirumahkan. Nah, si istri ini bisa apa ya, tumbuh ide-ide baru untuk menciptakan sesuatu gitu. Jadi si istri bisa membantu juga kegiatan ekonomi dari rumah tangga tersebut gitu. Wow, berapa banyak sih Mbak kurang lebih perempuan tani kita sekarang ini? Perempuan tani, jadi kalau kita kan ada di setiap daerah, di setiap provinsi. Setiap daerah kita mempunyai pengurus itu sekitar berbeda-beda ya dari setiap provinsi, karena kan berbeda juga kabupaten. Pokoknya di setiap provinsi itu kita punya pengurus sekitar 150 orang. Jadi bisa dikali aja 32 provinsi jadi berapa. Tapi kalau kita berbicara tentang petani perempuannya sendiri, nah memang itu sudah ada di setiap daerah. Nah biasanya kita disebutnya itu gapoktan perempuan gitu. Jadi apa ya,
jumlahnya sangat banyak. Bisa dilihat dari setiap kegiatan pelatihan virtual yang kita buat itu bisa hadir itu minimal sekitar 300 sampai 400 orang yang mengikuti kegiatan itu. Wow, dan di masa pandemi ini Mbak Dian banyak memberikan edukasi kepada mereka. Biasanya mereka mengikutinya itu melalui handphone pastinya ya, dengan handphone mereka, atau mereka kegapotan ngumpul gitu. Betul, betul. Yang selama ini terrekap sama kita ya memang mereka menggunakan handphonenya sendiri karena kan langsung live ya kan. Gitu. Dari rumah ya mereka bisa mengikuti. Betul. Nah Mbak Dian sendiri sudah banyak banget mengalami bagaimana mengedukasi perempuan ya. Dan saya juga membaca artikel yang di mana Mbak mengatakan bahwa peranan petani itu sangat penting ya. Peranan petani itu sangat penting karena mereka itu menyediakan makanan tadi. Makanya harus kenyang kalau ngumpul. Kayaknya nggak usah petani deh Mbak. Kita juga kalau ngumpul harus kenyang ya Mbak Putu ya. Nah, kayak perempuan gitu deh Mbak, kalau ada makanan ada good friend ya katanya. Nah aku pengen tanya Mbak Dian nih, kan Mbak bergaul dekat dengan mereka, apa sih Mbak kebutuhan mereka sebetulnya yang sangat mereka butuhkan untuk bisa menjadi perempuan yang kuat, yang tadi Mbak bilang bisa menyokong rumah tangganya? Sebenarnya sih kalau ditanya kebutuhan yang sangat mendesak, udah pasti para perempuan itu membutuhkan soft skill ya. Contohnya apa sih gitu? Soft skill itu misalnya mereka kalau kita berbicara tentang pertanian, gimana sih caranya bercocok tanam di rumahnya mereka gitu. Jadi itu harus kita berikan. Terus bagaimana sih cara mengolah makanan itu sendiri agar baik. Setelah itu jika mereka berpikir untuk lebih ke nilai ekonomi, nah itu kita ajarin juga gimana sih cara menghasilkan dari produk yang memang sudah dibuat. Nah selain itu kita juga ngajarin gimana sih cara ngurus izin-izinnya, hakinya dan segala macam. Nah itu sangat penting dibutuhkan bagi ibu-ibu, terutama para petani gitu. Nah memang kekurangan dari petani di Indonesia itu mereka memang sangat minim terhadap akses ya, akses terhadap pelatihan, pendidikan, akses terhadap teknologi dan juga terhadap kredit. Gitu. Jadi di sini kami mencoba untuk menganulir segala yang mereka butuhkan agar mereka ini tahan dari bencana contohnya seperti pandemi COVID-19. Wow. Dan saya juga melihat Mbak punya anak 4, ya kan? Gimana Mbak juggling antara anak? Kemarin kalau nggak salah yang paling kecil baru lulus TK ya Mbak? TK ya, baru lulus TK. Gimana Mbak sehari-hari? Biasanya Mbak Dian tuh kalau bangun jam berapa, terus tidur jam berapa, gitu kan? Lalu istirahatnya jam berapa? Gitu ya. Bangun jam berapa? Ya. Bangun ya biasanya pagi. Ini kita malam masih pernah kontakan ke malam gitu ya Mbak? Iya sampai malam ya. Pagi bangun jam 5:30, jam 6 biasanya saya bangun, saya udah ngurusin si kecil. Terus biasa ya anak-anak sih karena yang besar kan udah pada besar jadi mereka udah bisa sendiri lah ya jadi nggak perlu saya urusin. Nah sekarang yang lebih saya fokus ya memang yang masih kecil gitu. Dan saya rasa kita harus keluar dari zona nyaman dan ibu-ibu ini memang harus kita berikan terus edukasi bahwa menjadi ibu itu bukan cuma menjadi ibu, tapi gimana kita itu hadir di hadapan anak-anak. Contohnya menjadi temannya, memberikan pendidikan yang baik. Karena kadang suka gini, ibu-ibu kalau udah capek atau misalnya dengan kegiatan yang segudang, misalnya anaknya ada PR atau nanya dan segala macam, aduh ibu udah capek. Nah itu dihindarkan gitu. Mencoba mencintai keluarga dengan sepenuh hati. Agar apa? Masa depan mereka itu kan di tangan kita gitu. Jadi sayang sekali jika ibu cuek gitu sama anak. Nah ini menurut saya Maharani butuh untuk mengupas itu supaya ibu-ibu ini semua ayo jangan males, ayo tetap kasih pendidikan ke anak, tetap diayomi dan disayang dan segala macam ya gitu. Wow, Mbak Putu tuh kalau Atar nanya jangan bilang bunda capek. Itu kalau nanya capek itu macet gitu. Soalnya nanyanya tuh kalau kayak Atar tuh nanya nggak berhenti Mbak Dian. Anakku ya sama ya emang kadang seperti itu ya tapi anak sekarang ya iya benar
kita mencoba untuk mengerti juga dengan anak gitu ya, bagaimana sih cara merawat anak dengan baik gitu, bagaimana cara mendidik mereka. Kalau saya sih lebih kepada kita harus banyak baca, banyak banget buku parenting saya juga di rumah, saya nggak berhenti-berhenti untuk cari tahu Wow. terus gimana sih cara mendidik anak yang baik gitu. Oke, jadi ibu yang kuat adalah ibu yang membaca. Bisa gitu ya? Iya, Bukan hanya membaca sosial media ya Mbak Dian, tapi baca buku ya. iya, jangan arisan Mbak Dian, terus. jangan arisan. Jadi Mbak Dian tuh kalau Uh-uh. baca biasanya di mana? Kapan membacanya? Kan sibuk tuh. Biasanya kalau membaca bisa dapat kapan tuh slotnya? Slotnya biasanya saya di rumah, terus di jalan, di kantor kayak Mau gitu, dong atau buku di terakhir yang mana dibaca aja. apa Mbak? Buku terakhir banyak juga sih, kalau tentang Dong. parenting lumayan banyak. Nah, Ada bagi-bagi bagus Mbak. juga. Satu yang Baik, paling bergaung nih, ayo. yang paling bagus menurut saya judulnya Wanita ya. Wow. Gitu. Tuh, Nah, wanita. itu bagus banget dimiliki oleh para ibu-ibu dan mengajarkan banget bahwa bagaimanapun dengan kesusahan kita, kita bisa keluar dari kesusahan itu tergantung seberapa besar mimpi kita gitu. Wow, Mbak Dian kan ada nih, saya pernah ketemu orang asing, terus dia bilang gini, kalau perempuan Indonesia itu mah orang Indonesia tuh katanya males lah gitu. Nah dari Mbak Dian selama bergaul dengan ibu-ibu petani, gimana sih sebenarnya tingkat kemalasan itu ada apa nggak sih? Atau sebenarnya itu mitos yang nggak benar? Kalau aku sih nggak ngerasa aku males Mbak. Oh, ya itu kan Mbak Mbak ya, Mbak Putu Ersa apalagi? gitu. Mbak Putu itu wah bukan males lagi, itu hade-hade ya. Hade-hade. Gimana Mbak? Benar nggak sih perempuan Indonesia itu males Mbak? Apa ya, mungkin stigma itu juga harus dihilangkan ya, karena kan sebenarnya yang males itu cuma beberapa orang aja ya. Kalau contohnya misalnya di petani nih, mereka malesnya apa sih? Biasanya nih memang petani kita itu memang males banget untuk mengadaptasi dengan teknologi baru. Nah itu butuh sekali kita tuh pendekatan yang sangat apa ya, pelan-pelan gitu. Kadang kan ini tanamnya misalnya seperti ini, terus kita udah kasih tahu dan segala macam. Nah, mereka tuh kadang-kadang nggak mau karena mereka udah biasa dengan menggunakan cara lama gitu. Wow, jadi memang transisi dari konvensional kepada teknologi di era digital ini adalah salah satu tantangan besar yang kita hadapi ya Mbak Dian ya. Betul, apalagi di pandemi COVID ini ya, saya rasa kita masyarakat sudah harus dituntut untuk berpikir kreatif, untuk mengeluarkan ide dan juga adaptif dengan teknologi gitu kan. Sekarang udah bisa dilihat kan bahwa pandemi COVID ini menyadarkan kita bahwa kita itu harus mau tidak mau harus masuk ke new era yang baru, yaitu apa? Dengan beradaptasi teknologi. Contohnya sekarang seperti Maharani mengadakan meeting dengan teknologi, ya kan? Mau nggak mau semua orang itu sudah harus belajar dengan teknologi. Nah ini yang harus terus memang kita edukasi ya. Saya rasa bukan hanya petani tetapi kepada masyarakat luas ya. Ibu-ibu kadang-kadang kan males ya, udah gaptek udahlah nggak mau gitu kan. Gitu. Apa yang Mbak suka dari perempuan Indonesia? Setelah bergaul dengan mereka, yang Mbak Dian senang apa? Karakteristik uniknya? Perempuan Indonesia ya, bukan Ya, petani ya. terutama petani. Apa yang Mbak suka? Cerewet atau gimana? Apa ya, mereka tuh lebih kayak apa adanya sih. Wow. Apa adanya dan ini bisa dibuktikan bahwa petani perempuan itu lebih jujur. Kita bilang ya kalau perempuan sama laki-laki itu pasti lebih jujur perempuan gitu. Dia lebih honest, dia lebih terbuka dan apa adanya. Contohnya misalnya ada bantuan kan kita kasih ini kan misalnya contoh misalnya atau ayam kah pupuk atau apa. Nah biasanya tuh perempuan itu nggak bakal dikurang-kurangin. Dia itu tanggung jawabnya sangat penuh. Tapi kalau dikasih laki-laki nih pasti ada aja yang kurang. Oh gitu ya. Oh gitu. Jadi bersyukurlah menjadi perempuan karena perempuan itu lebih bertanggung jawab dibanding laki-laki. Wow, tuh ya, sahabat Maharani, kita dapat kredit nih dari Mbak Dian. Perempuan lebih bertanggung jawab dari laki-laki. Betul. Ada suamiku di sini kalau gini, what gitu ya. Tapi karena memang perempuan itu pakai hati sih ya Mbak Dian ya. Pakai hati dan apa-apa dia balik ke hati. Jadi sebentar ya Mbak Dian, sebentar. Mbak Putu, itu makan apa? Aku mau sharing dulu nih daripada kebanyakan ngobrol nih. Aku lagi makan somai.
Ini somainya enak banget. Ini somai dari Rumah Nyemil namanya. Ini buatan sahabat Maharani. Ini buatan Mbak Andesi yang ada juga di sini. Hai Mbak Andesi. Ini yang punya makanan ada di sini nih. Tapi kayaknya lagi asik ngobrol. Kebetulan dia lagi main di kantor saya juga. Lihat, kemasannya lucu. Dia ada botolnya. Botolnya ini untuk bumbunya. Dan ini di frozen. Jadi tinggal diangetin. Ini lucu banget buat inilah perempuan ini luar biasa ya. Jadi di masa pandemi ini perempuan-perempuan bisa beradaptasi dengan bikin kreasi karena Mbak Andesi ini sebetulnya juga wartawan. Wow. Wartawan di media kesehatan tapi dia berkreasi bikin makanan. Kelihatan nggak ini saya ya? Kelihatan ya. Ini flyernya dan macam-macam ya, nggak hanya somai, dia juga bikin risoles, bikin pastel, bikin roti goreng, rendang daging nih. Seru ya. Terus juga kalau ini kan dia buat sendiri kan, sementara dia juga ini saya stop dulu. Dia juga menjual ini unik banget. Ini juga nih hasil karya petani pasti ya. Ini ada beras, tapi udah ada nasi kebuli, nasi biryani gitu loh. Jadi sekarang nggak usah repot ibu-ibu yang pengen nasi kebuli, udah langsung aja beli, kontak Rumah Nyemil kan. Tuh gitu. Jadi unik banget gitu. Itu aja sharing yang di sesi ini. Masih ada makanan lain yang unik tapi nanti setelah ini ya. Nah, sebelum aku bertanya ke Mbak Dian, kami juga ingin belajar bagaimana sih cara menghadapi kaum perempuan untuk lebih efektif mengedukasi mereka. Kami pengen nunjukin video kegiatan Maharani dulu buat semua sahabat Maharani siang hari ini. Silakan Mbak Putu dan Mika boleh diputar videonya. Oke, videonya akan di-sharing sama adik kita ya, Mika, yang membantu membuatkan video Maharani. Ini mungkin ini memang nggak semua kegiatan Maharani kita abadikan. Ini beberapa aja. Silakan Mika. Aus, Bu. Membangun jiwa yang harus ingin menikmati dunia, mengabaikan rasa cinta dalam jiwa. Semua berawal dari mimpi, hanya kita yang bisa mewujudkan. Sampai di mana batasnya pengorbanan, sedang pengabdian tak pernah berhenti. Aksara yang menari di atas awan, cukup jelas menuliskan harapan. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi
Terima kasih sahabat-sahabat perempuan sudah melihat sekilas video Maharani. Jadi memang kegiatan utama Maharani Kirana Pertiwi adalah empowering perempuan. Kita punya beberapa perempuan-perempuan yang kita bantu untuk berkreativitas di Kampung Nelayan Cilincing, ada yang di daerah Depok. Terus kita juga ada bantu penampungan orang-orang yang terbuang. mental ya, orang-orang gangguan mental, ada 70 perempuan di sana, dan Maharani membantu untuk membagikan vitamin omega setiap bulan. Kita punya 70 vitamin. Kita juga ada, tadi mungkin videonya juga belum semua, kita juga ada perpustakaan, kita punya gerobak baca Maharani di beberapa tempat. Dan kegiatan-kegiatan lain ya, ada yang di rumah kuburan di Kuningan, itu kegiatan-kegiatan kami. Silakan dilanjutkan Kak Esra. Nah, Mbak Dian, perempuan sukses mandiri ya. Pasti ini juga adalah mimpi kami ya, Yayasan Maharani. Karena Yayasan Maharani itu adalah singkat ya, Maharani Kirana Pertiwi adalah perempuan unggul cahaya bangsa. Mbak, apa sih perempuan sukses mandiri ini dan apa tujuannya? Apakah yang sudah dilakukan selama ini? Boleh sharing ke kami, Mbak Dian? Ya. Awalnya kami dan teman-teman membuat Yayasan Sukses Mandiri itu gini, gimana sih caranya perempuan itu supaya bisa maju dan bisa menghasilkan uang sendiri sebenarnya ya awalnya gitu kan. Terus kita berpikir bersama-sama kita membuat yayasan ini. Karena saya berpikir daripada para perempuan ini arisan, kumpul-kumpul yang nggak jelas gitu ya, atau ngobrolnya terlalu banyak, tapi kita berpikir gimana kita kumpulkan perempuan ini supaya dari ngobrolnya itu menghasilkan ide. Nah, ide ini bisa menghasilkan sesuatu. Karena kita buatlah Yayasan Sukses Mandiri ini. Nah, memang kalau kegiatan kita sendiri, perempuan sukses mandiri ini lebih kepada empowerment women ya. Mbak, mungkin bisa di-mute dulu seluruh peserta, Mbak. Udah aku mute sekarang. Silakan Mbak Dian lanjut. Iya. Nah, kalau perempuan sukses mandiri ini memang lebih kepada untuk empowerment the woman-nya sendiri gitu loh. Jadi kita memberikan pengetahuan dan ilmu kepada perempuan gimana sih caranya mereka untuk bisa maju. Memang ini lebih banyak anggotanya adalah dari anggota-anggota pengurus perempuan tani sendiri gitu. Karena saya berpikir mereka tidak hanya menjadi anggota, tapi bagaimana sih kita memberikan pengetahuan yang lebih banyak kepada mereka gitu, reach the education for the women gitu. Wow, kami di Maharani sendiri Mbak memang fokus kepada tujuh pilar daripada kepribadian seorang perempuan yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah kehidupan spiritual dia secara pribadi, dia mesti menjalaninya. Kemudian kedua adalah kesehatannya, gimana perempuan itu menjaga kesehatan. Maaf Mbak Putu, udah di mute semua ya. Menjaga kesehatan dia dan seisi rumahnya. Kemudian yang ketiga keluarga, gimana dia membangun rumahnya. Yang keempat kami juga ikut memperhatikan bagaimana dia membangun keuangan. Jadi bagaimana mengelola keuangan yang sudah dihasilkan, karena menghasilkan uang dan mengelola beda. Kemudian yang keempat, gimana dia menghasilkan income sebagai seorang perempuan. Keenam, bagaimana dia mengembangkan pendidikannya, membaca buku seperti Mbak Dian bilang. Dan yang ketujuh adalah apa yang dia lakukan untuk melayani dan memberi kembali gitu. Karena kami percaya perempuan yang kuat adalah perempuan yang melayani dan mau memperdulikan sesama gitu Mbak Dian. Nah jadi saya rasa mungkin kita bisa tetap akan semakin bekerja sama ke depannya, bisa berkolaborasi. Iya, pasti. Iya, senang banget gitu dengan kehadiran Mbak Dian dari perempuan tani ini. Kita juga kemarin mempromosikan produk beras ya Mbak Putu ya. Bagaimana ada beras yang teknologi Jepang gitu loh Mbak Dian. Cuman kebenaran yang bikin bukan cuma perempuan, cowok juga. Nah Mbak Dian ini lebih unik karena benar-benar ibu taninya gitu kan. Kami juga titip salam buat semua ibu tani ya. Mudah-mudahan satu hari bisa bekerja sama. Nah, ada satu lagi nih Mbak. Apa yang Mbak Dian lihat dan sarankan kepada kami perempuan ya, khususnya untuk menjadi perempuan yang mampu menghasilkan uang di tengah-tengah keadaan ini dan keluarga. Mindset apa Mbak kira-kira yang pengen Mbak bagikan kepada kami?
tadi mungkin udah sempat saya mention ya, di tengah pandemi COVID ini sebenarnya bukan hanya di tengah pandemi COVID ini, para perempuan itu harus berpikir kreatif, terus juga kritis dan adaptif saya rasa gitu. Jadi gini loh, kayak kemarin kita membuat pelatihan gimana sih cara membuat frozen food ya. Ketika di sesi pelatihan tersebut ada yang bertanya gitu, dia perempuan ini yang tadinya bisnis fashion sekarang beralih ke makanan. Nah, saya rasa para perempuan ini harus bisa melihat gitu loh, melihat tantangan ke depan, terus apa sih ide yang timbulnya ke depan itu apa? Kayak seperti ini COVID. Sekarang nih lagi apa ya, kita bisa nyari uangnya gimana ya? Nah, dengan adanya suatu pertemuan seperti ini lebih banyak kita mengikuti, saya rasa perempuan akan mendapatkan ide-ide yang baru gitu. Jadi baik sekali adanya meeting-meeting virtual seperti ini, dan saya sangat mengencourage para perempuan untuk ikut terus dalam seminar seperti ini karena nanti akan timbul ide-ide baru mereka ini mau ngapain gitu. Wow, adaptive mindset. Aku tadi dapat dari kita cepat beradaptasi. Katanya siapa yang cepat beradaptasi, dia akan cepat untuk mendapatkan hasil ya. Jadi betul. Thank you banget Mbak Dian. Aku sih masih ada pertanyaan nanti buat Mbak Dian. Sekarang ini kita mau pindah dulu. Saya izin dulu. Ya, kebetulan Mbak Dian saya izin ada meeting lagi nih sama Pak Dirjen. Jadi makasih banget Maharani udah ngundang saya gitu. Saya sangat senang sekali. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi. Iya, dan kalau ada sahabat Maharani yang mau bertanya silakan di teks. Nanti kita bisa sampaikan ke Mbak Dian. Nanti kita bisa minta Mbak Dian jawab, kita bantuin jawab ya. Thank you. Makasih Mbak Dian. Thank you. Ya. Kembali ya Mbak. Terima kasih. Thank you. Maharani, bye-bye. Bye. Oke, sahabat Maharani, terima kasih ya, inspiratif banget Mbak Dian ya dengan 4 anaknya. Beliau juga adalah seorang pengusaha, beliau juga seorang filantropis yang membantu untuk para perempuan tani Indonesia maju. Wow, lihat tuh ya kehebatan seorang perempuan. Bisa loh kata Mbak Putu, mungil tapi cabai rawit gitu. Nah sekarang aku mau pindah dulu nih Mbak Putu ya ke Mbak Nila. Mbak Nila Marita juga udah hadir di tengah-tengah kita. Dan di belakangnya ada logo yang sangat familiar, yaitu logo Gojek. Kita semua tahu ya. Terima kasih di tengah kesibukannya nih Mbak Nila, sibuk luar biasa dari Rumah Maharani siang hari ini. Makasih banget Mbak. Iya, thank you banget Mbak Nila. Aku tuh pengen nanya nih sama Mbak Nila ya, lebih jauh lanjut dari Ibu Dian tadi. Mbak, kan Mbak mengalami sendiri bagaimana Mbak sekarang melihat apa yang terjadi di dunia digital ya, dalam era digital ini. Tadi katanya mindset adaptif kita harus punya sebagai perempuan. Aku pengen dilanjutin nih sama Mbak Nila. Mbak, kalau menurut Mbak yang udah berkecimpung nih di Gojek dan sebagai salah satu perempuan yang ikut berenang di dalam suasana ini, apa yang Mbak lihat? Adaptif seperti apa sih Mbak intinya gitu? Oke, makasih Mbak Ersa, Mbak Putu atas waktunya. Kehormatan juga buat aku bisa ada di diskusi dan bincang Maharani ini. Menarik banget tadi dari Mbak Dian. Dua hal sih Mbak Ersa dari saya. Pertama, saya setuju sekali atas diskusi tadi mengenai adaptive mindset, karena di kita di Gojek baik dari sisi mitra-mitra merchant kami terutama gitu ya, mereka yang berjualan online melalui platform kita, maupun kami sebagai bagian dari ekosistem atau keluarga besar Gojek, kemampuan buat beradaptasi itu adalah satu kunci untuk kita bisa tidak hanya survive, tapi juga bisa melewati masa sulit dan juga tetap thrive gitu, tetap bisa bangkit dan bertumbuh gitu. Kalau kita ngelihat Mbak Ersa, mungkin saya kasih contoh dulu di merchant-merchant kami ya yang ada dalam ekosistem Gojek. Mereka ini ternyata cukup bisa, kemampuan bertahannya cukup tinggi gitu. Mereka cukup bisa, jadi tadi adaptive mindset itu banyak dimiliki oleh para pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro ini ketika mereka menghadapi situasi COVID. Salah satu contohnya adalah ketika kita semua sadar bahwa dalam situasi pandemi ini segala kegiatan itu kan sangat terbatas, sehingga apa yang harus kita bisa lakukan dari sisi bisnis gitu ya, mereka-mereka yang berjualan di online adalah satu, memastikan
ini bisnis mereka bisa semakin berpindah ke online. Yang tadinya ada offline, kemudian bisa melalui digital seperti yang Mbak Ersa bilang. Yang kedua adalah adaptive mindset tadi, kita harus bisa bersikap kritis. Jadi harus cepat tahu perubahan perilaku masyarakat ini seperti apa. Nah, perubahan perilaku ini bisa ada dua. Satu, tantangan, tapi kedua juga ada peluang, ya kan? Tantangan jelas tadi ketika memang semua orang harus di rumah aja, ya kan? Nah, bagaimana mengatasi tantangan ini? Nah, kalau mindset yang tadi Mbak Dian juga sempat bilang bahwa ketika jadi kita sebagai perempuan terutama, dan apalagi sebagai pebisnis harus bisa ngelihat peluang di setiap tantangan gitu kan. Nah, ketika tantangannya orang di rumah dan yang menjadi masalah atau menjadi isu adalah kesehatan, hygiene, apa yang kita bisa lakukan untuk menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Nah, kalau saya pelajarin dari ekosistem digital kita ini beberapa hal yang unik. Pertama, yang tadinya usaha-usaha mereka mengandalkan jual makanan atau jual barang-barang yang offline dan online gitu ya, mereka cepat beradaptasi pindahnya semua ke online gitu. Jadi gimana caranya membuat produk-produk mereka itu lebih available di online, lebih menarik dan juga lebih visible, lebih kelihatan gitu. Yang kedua adalah melihat peluang produk-produk apa yang dibutuhkan orang di masa pandemi yang mereka nggak bisa keluar rumah gitu. Satu, misalnya mereka dari sisi produk mereka timbulkan kalau untuk merchant atau pengusaha makanan gitu, mereka bikin ini Mbak, minuman kesehatan. Jadi yang tadinya nggak ada itu mereka bikin minuman sehat. Terus menu-menu yang ready to cook. Biasanya kan kalau kita sekarang beli langsung dimakan. Nah, karena ini sekarang semua orang di rumah, mungkin bosan juga kan gitu. Jadi banyak yang nyiapin juga, dan kami dari Gojek juga menyarankan untuk siapin menu-menu yang siap masak. Jadi bisa masukin kulkas gitu kan, terus datang langsung bisa dimasak. Dan dari sisi peluang, yang ketiga juga kreativitas. Jadi ketika again hygiene itu menjadi sebuah isu utama, concern utama, salah satu cara untuk menarik orang buat tetap membeli produk kita adalah dengan menyediakan hal-hal yang memang dibutuhkan. Misalnya hand sanitizer, menyediakan masker gitu. Ini kalau dalam konteksnya Gojek, Mbak, itu hand sanitizer, masker itu bisa dijadikan gimmick gitu ya buat para driver atau bahkan juga buat para konsumen. Jadi kalau belinya banyak gitu dikasih hand sanitizer, belinya banyak dikasih masker. Nah, kreativitas ini sih Mbak Ersa yang saya lihat di dalam ekosistem Gojek cukup menjadi tren yang menarik gitu ya, yang membuat mereka bisa survive. Aku aja dengerin Mbak Nila nih langsung kayak otak aku wiring teng 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 gitu, kayak udah langsung membagi-bagi otak aku langsung ke trigger gitu, energinya dapat. Jadi memang loncat dari konvensional ke digital ini kan butuh adaptive mindset, di mana kita tuh cepat berubah gitu ya. Dan aku tuh yakin banget Mbak, yang namanya berubah itu mesti lewat belajar. Aku kebenaran nulis buku Mbak, judulnya Selling with Attitude. Jadi itu tentang gimana orang jualan, dan aku ngelihat untuk bisa berubah itu mesti ada pembelajaran. Nah, jadi saya yakin Mbak juga nangkep banget ini kan. Nah, aku pengen tanya dari pengamatan Mbak sendiri selama masa pandemi ini, bener gak sih dua sektor nih yang booming banget, yaitu kesehatan dan makanan? Itu bener ya? Betul Mbak, kalau betul sekali. Salah satunya ya salah duanya yang paling meningkat itu dua itu. Ya kalau saya lihat kalau di Gojek itu kan kami bicara berdasarkan data seperti yang tadi Mbak bilang ya. Jadi di Gojek itu data kita memang ketika sektor-sektor lain bisa dibilang cukup terdampak gitu ya. Di kami GoFood itu justru secara transaksi itu di masa pandemi malah mengalami kenaikan. Kenapa? Karena orang kan di rumah jadinya. Memang mereka nggak di kantor, sekarang di rumah. Tapi kalau di rumah itu kan waktu untuk mikirin makanan lebih banyak gitu. Dan data kita juga membuktikan kalau salah satu jenis makanan yang meningkat pemesanannya adalah snack. Wow. Snack ya. Jadi orang lebih sering pesan gitu. Banyak pemil di rumah ya. Pemilan benar. Ya. Wow. Benar. Nah, menjawab sedikit aja Mbak Ersa. Jadi satu, makanan jelas, dan kayaknya kita semua udah setuju gitu ya, karena
kita ngalamin tiap hari. Kesehatan juga gitu, terutama kesehatan yang berkaitan sama teknologi, telemedicine. Wow. Jadi ketika kita nggak berani ke rumah sakit, nggak berani ketemu dokter gitu kan, karena alasan resiko penularan. Jadi yang namanya dan saya sendiri mengalami gitu. Saya lebih suka ke dokter, tapi teman-teman saya juga gitu. Sekarang mereka jadi lebih aware, lebih paham. Kalau sakit sedikit, kayaknya nggak perlu sampai ke emergency gitu ya. Masuknya ke dalam platform-platform teknologi yang memang menyediakan betul jasa telemedicine gitu. Jadi Kayaknya memang jadi ya, memang jadi memang kita belajar di masa pandemi ini bahwa teknologi itu menjadi sebuah kebutuhan, Mbak. yes. Saya bisa bilang more than ever gitu ya. Yes. Ketika memang kita ada dalam situasi serba punya keterbatasan, terutama ruang gerak gitu kan. Ya. Nah, jadi yang Mbak bilang mendengar Mbak ngomong, aku tuh merasa seperti cakrawala terbuka ya, bahwa yang tadinya kita pikir ini adalah tantangan, tetapi juga ternyata ada peluang besar untuk para wanita, untuk sahabat Maharani berkreativitas dan menghasilkan sesuatu ya. Betul sekali Mbak, betul sekali. Ya itu Mbak, proses pembelajarannya itu menurut saya yang menjadi tantangan dan juga kesempatan. Jadi gimana sekarang perempuan-perempuan yang mungkin sudah punya bisnis atau baru mau punya bisnis bisa belajar bagaimana menggunakan teknologi yang basic-basic aja, yang simple-simple, jualan dari online, dari Instagram, dari Facebook gitu kan, bahkan dari WhatsApp, itu yang bisa membantu mereka untuk tetap bisa mempunyai penghasilan gitu. Nah, dari Mbak sendiri kan sebagai seorang praktisi komunikasi ya, juga PR dan branding, ada nggak sih Mbak prinsip, katakanlah 2-3 hal-hal yang kami sebagai pebisnis baru, misalnya saya di kesehatan, kita kan partner juga dengan Langkah Kemenangan distribusi asuransi kesehatan. Nah ini kan sangat dibutuhkan sekarang gitu kan. Jadi apa sih Mbak sebenarnya yang harus kami perhatikan untuk kami nge-branding diri kami? Contoh lah kayak tadi risol atau roti. Kasih prinsip-prinsip dong Mbak supaya banyak orang yang tahu gitu loh apa yang kami lakukan ini. Oke. Kalau prinsip-prinsip dasar sih Mbak sebenarnya simple. Bagaimana kita bisa selalu membuat produk atau layanan kita itu relevan. Jadi pertama adalah alasan untuk orang itu membeli. Jadi kenapa kita mesti beli gitu ya? Benar. Kenapa sih orang itu mesti beli produk kita gitu? Nah, alasan itu biasanya didasari oleh dua Mbak Ersa. Pertama adalah secara rasional, yang kedua emosional. Jadi secara nggak sadar kan kita menentukan kebutuhan atau menentukan keputusan untuk membeli kan nggak rasional, tapi ada emosionalnya gitu. Misalnya mungkin sedikit contoh gitu ya. Kalau misalnya rasional, kita akan ngelihat ini barangnya bagus apa enggak, murah atau mahal gitu kan. Nah, tapi ada hal-hal lain yang berhubungan sama emosional. Jadi misalnya gitu, ketika produk kita itu sejalan sama prinsip kita, misalnya produknya tidak pakai plastik, satu. Produknya mendukung nih seperti yang Maharani usung, produknya mendukung pemberdayaan perempuan. Produknya tidak menggunakan itu emosional ya, itu emosional ya. Itu emosional, betul. Karena betul, drive-nya kan jadi ini bertentangan nggak dengan prinsip saya atau sejalan nggak dengan passion saya. Misalnya kalau saya punya passion produk ini mendukung para perempuan gitu ya. Jadi kalau saya lihat produk ini dihasilkan oleh para perempuan atau dijual oleh perempuan, atau kalau saya beli ini saya tahu akan lebih banyak perempuan yang terbantu, itu saya akan beli. Walaupun jadi harga nomor 2, bagus sama enggak nomor 2 gitu. Nah itu mungkin juga yang bisa dijadikan sebagai salah satu konsiderasi gitu dalam kita menawarkan produk kita. Relevan ya. Kemudian kedua Mbak. Jadi yang kedua adalah balik lagi nih Mbak Ersa, kan kalau sekarang serba teknologi online, digital gitu ya. Representasi dari produk itu juga penting. Jadi misalnya kalau
kita bicara tadi jualan somai, somainya direpresentasikan tuh juga menentukan orang mau beli atau tertarik atau enggak. Bagaimana packagingnya, kemasannya, ya kan? Penampilan gitu ya, penampilan. Iya benar, Oke. penampilan itu penting gitu, karena penampilan itu kan represent produknya gitu kan. Kalau penampilannya bagus, Mbak udah menang setidaknya di Yes. persepsi barangnya penampilannya bagus gitu. Oke. Yes, Tinggal yes. nanti kalau itu makanan rasanya enak apa enggak gitu kan. Tapi dari sisi packagingnya udah kelihatan baik gitu. Kayak cowok lah ngeliat cewek kan penampilannya dulu gitu kan, padahal belum tentu. Udah menang dulu dia secara Udah menang duluan Mbak, benar. Udah Jadi menang penting duluan. ya, cara fotonya, cara ngambil angle waktu foto pastikan ya, dan Betul. bungkusnya gitu. Wow, Betul. iya. Terus Mbak yang ketiga Mbak? Yang terakhir mungkin saya kembali ke prinsip asal tadi, relevansi dan juga biasanya relevansi itu akan sangat membantu ketika kita punya message yang jelas, pesannya yang jelas. Misalnya gimana Mbak? Misalnya saya jualan roti lah, pesannya gimana tuh? Ya, kenapa pesan ini harus bisa menjawab kenapa Mbak, misalnya nilai yang jual ke Mbak Ersa, kenapa sih Mbak Ersa tuh mesti beli roti ini? Pesannya tuh mesti jelas, jadi kayak roti ini rasanya ada banyak loh, nggak cuma coklat aja misalnya. Itu kan kayak pesan terhadap differentiation. Oke. Yang kedua relevansi. Roti ini nggak cuma sekedar roti, tapi dibikinnya dari bahan baku yang sehat gitu. Again, key differentiation. Nah, tapi bisa dibilang juga roti ini Mbak Ersa bikin karena Mbak Ersa yakin bahwa orang kalau makan roti ini secara konsisten gitu ya, orang hidupnya akan bisa lebih baik. Kenapa? Karena roti itu bagus buat sarapan. Jadi ada purpose juga gitu. Jadi selain langsung ada yang di zoom gitu ya, langsung ada di spotlight gitu ya. Karena kan yang jual roti banyak Mbak, yang jual sambal banyak, yang jual somai juga banyak. Nah kan pasti ibu-ibu pengen dong belinya aku gitu loh, belinya somai aku gitu. Jadi menurut Mbak, aku kayaknya pas banget ngomongin roti. Di depanku nih ada roti. Dan sesuai banget, ini rotinya macam-macam. Ada roti keju, ada roti teriyaki. Coba Mbak, lu praktek dulu yang tadi Mbak Nila bilang. Coba gimana prakteknya? Tapi saya mau perkenalkan dulu. Ini ada roti, judulnya itu Candy Queen Pastry. Unik banget tempatnya nih. Tempatnya romantis banget. Saya ngelihat bungkusnya aja udah pengen bagi. Oke Mbak, kamu lulus secara nomor 2, secara nomor 3 Mbak, relevansi. Coba bagaimana? Ntar dulu, kenalin dulu. Ini punya Mbak Lulu, sahabat Maharani. Hai Mbak Lulu. Ini rotinya lagi kita nikmati dan senang banget. Ini sekarang di rumah Maharani banyak banget, dikirim banyak banget roti buatan Mbak Lulu. Dan Mbak Lulu ini memang jago masak. Apapun dimasak sama Mbak Lulu. Jago make up Lulu juga ini juga ibu dua anak ya, single parent, yang saya sih melihat dia berjuang banget dan jago masak. Ini lihat nih, macam-macam, ada abon pedas, ada keju, ada abon keju, ada coklat. Mbak Putu sebentar. Belum dapat perasaannya. Oh, belum dapat ya. Aduh, saya memang gue bagi emosinya Mbak. Karena saya mau ini Candy Queen-nya saya gambarnya aja deh. Makan jual makanan kayaknya. Kalau gitu gini, saya coba cicipin satu ya. Iya, coba cicipin yang rasa teriyaki. Kalau saya kan ingatnya teriyaki itu makannya di ini kan, menu Japanese food kan. Gimana tuh namanya resto yang terkenal Jepang itu yang anak-anak ABG, jadi lupa tuh namanya. Tapi ini ada rotinya, makanya saya mau coba cicipin. Enak nggak ya? Nah, ini ya coba ya rotinya ini nih. Tuh lihat, dalamnya tuh teriyakinya enak banget. Udah besar banget dagingnya. Enak banget. Pokoknya ini kayak perasaan gue. Perasaan gue. Harus beli dah, harus pesan lah. Wow. Gimana nih Ibu PR? Udah bisa belum menjual? Jadi silakan ya teman-teman yang mau pesan Candy Queen roti kentang. Ini roti dari kentang juga terbuatnya. Jadi bahannya juga alami ya, dan tanpa pengawet juga gitu. Jadi bisa fresh dan bisa pesan diantar kemanapun. Mbak Nila mau dong dari tampilan roti ini gitu ya. Menurut Mbak Nila apa nih masukannya? Nah biarin nih, jadi si Ibu Lulu juga asik nih dapat
dapat observasi dari Ibu Ilmu. PR kita. Gimana Mbak? Apa masukannya? Kalau masukan saya justru satu Mbak Ersa, ini ada elemen lagi tadi, yaitu adalah endorser. Wow, endorser nomor 4 Ini yang dilakukan oleh Mbak Putu. Iya. Endorser. Jadi punya kan tadi kalau rotinya dijual ya kan ditawarin, ada brosur, kemudian ada display juga misalnya di social media platform gitu ya. Nah, cuman satu hal lagi yang membuat orang juga mau membeli adalah tadi itu kayak Mbak Putu, produknya di endorse jadi kayak ambasadornya. Jadi ada orang yang cerita bahwa rotinya ini enak loh, tuh kan saya lagi makan, rasanya macam-macam. Oh ternyata yang abon ayam keju enak, bentuknya nggak terlalu ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi nggak terlalu ngenyangin. Nah, endorsement ini promosi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini itu cukup efektif juga Mbak Ersa untuk bisa mempengaruhi orang untuk membeli. Wow. Enak banget, emang benar-benar enak nih. Kayaknya saya bakal borong nih buat. Wow, aku tuh belajar banyak banget nih ya, Mbak. Saya baca lagi ulang ya. Satu, kita harus membuat jasa kita dan produk kita itu relevan ya, relevan secara logik dan juga relevan secara emosional. Artinya bukan cuma soal harga, bukan cuma soal kualitas, tapi aku suka nggak, aku tertarik nggak secara emosional. Nah, kemudian yang kedua kita juga harus bicara diferensiasi. Apa yang membuat kita tuh unik dan mesti beli sama kita, jangan beli sama yang lain. Misalnya tadi kalau beli sama aku, ini bagus loh buat sarapan, langsung tapping gitu ya, kasih dia poin di dalam pemikiran customer kita. Kemudian kita juga mesti membuat pesan yang tadi ketiga apa ya? Desain tampilan ya, penampilannya mesti menarik. Terus yang terakhir adalah endorse. Nah ini kita tuh sebenarnya udah tahu, tapi saya yakin untuk mengaplikasikannya kita mesti masuk dalam proses belajar. Menarik sekali. Kalau gitu Mbak Putu tolong dikirimin semua produk-produk kepada speaker-speaker kita supaya nanti speaker-speaker kita endorse loh. Sahabat-sahabat Maharani. Tunggu ya, akan dikirim ya. Pertanyaan saya berikutnya nih sebelum kita pindah ya ke Mbak Maya, Mbak Nila, ini asik banget ya karena aku juga senang gitu belajarnya. Pengalaman menarik dong Mbak selama masa pandemi ini yang membuat Mbak exciting gitu loh. Kalau sedih kita udah banyak Mbak ya, kalau yang menakutkan juga udah banyak. Yang buat Mbak kayak wow exciting moment tuh apa sih Mbak di masa ini? Saya kan kerja di Gojek ya Mbak, di mana semua itu bergerak dengan cepat. Yang saya rasakan selama 4 bulan ini adalah, ini pengalaman pribadi gitu ya, adalah tren psikologis gitu. Dari awal seperti yang Mbak bilang tadi, takut, cemas, ya kan, biasanya kita ke kantor, kebetulan waktu itu pandemi ini yang di Indonesia itu terjadi kan di awal Maret, saya baru pulang umroh, jadi baru pulang seminggu ngerasa kok udah mulai berubah, terus tahu-tahu saya harus work from home gitu kan, jadi cukup agak shock gitu. Nah tapi dalam 5 bulan ini saya belajar, atau 4 bulan ini saya belajar bahwa satu, ternyata bekerja dari rumah itu juga not bad. Bahkan kita bisa, kalau kita udah biasa, kita bisa atur waktu. Tadinya tuh lumayan gila karena nggak ada batas waktu kan. Kita bisa meeting sampai jam 12 malam gitu, karena semua di rumah. Nggak ada jeda. Kalau di kantor kan bisa ada jam makan siang, jam ngopi, ini nggak ada. Nah, tapi dengan gitu kita bisa, dengan 4 bulan ini kita bisa punya sebuah kebiasaan baru, kita bisa lebih produktif, bisa lebih fokus, dan juga bisa lebih punya waktu buat kontemplasi buat diri sendiri. Itu satu Mbak. Yang kedua adalah, kalau di Gojek itu saya bisa cerita, 3 bulan pertama itu kita sangat menaruh tenaga kami, pikiran kami, bagaimana kita bisa membantu para keluarga-keluarga kita yang dalam ekosistem Gojek, yaitu para mitra driver dan para mitra merchant. Yang pasti Mbak tahu, yang tadi Mbak Putu bilang, semua terdampak kan. Go-ride-nya nggak jalan gitu. Orang juga restoran-restoran tutup gitu. Nah, bagaimana Gojek sebagai bisnis dengan kemampuan dan keterbatasan kita gitu ya, bisa membantu para mitra driver dan merchant yang ada dalam ekosistem kita yang jumlahnya ratusan ribu sampai jutaan gitu. Nah itu yang itu yang kalau Mbak tanya pengalaman saya yang exciting ya itu gitu. Jadi walaupun mikir terus nggak berhenti gitu, tapi kita tahu
kita lakukan ini buat sesuatu yang hasilnya insya Allah real gitu kan, walaupun pasti ada keterbatasan, nggak bisa bantu semua dan juga nggak bisa bantu sampai ideal lah gitu, but at least kita melakukan ini untuk sesuatu yang ada manfaatnya gitu. Wow, luar biasa banget, Mbak. Work from home-nya dan juga untuk charity-nya jalannya di masa pandemik ini. Jadi bagaimana beradaptasi dari takut menjadi lebih challenging, menjadi lebih tertantang gitu ya. Thank you banget ya Mbak Nila untuk sharingnya buat kita siang hari ini. So proud of you. Terima Senang kasih banget. Mbak. Iya, perempuan unggul cahaya bangsa. Nanti di akhir kita juga pengen Mbak memberi nasihat. Masih stay sama kita kan ya Mbak? Masih stay. Aku pindah dulu kepada Sisma ya ini yang paling muda ya, masih muda banget 20 tahunan tapi menarik ya pengalamannya di dunia pengembangan penjualan secara digital. Halo Mbak Maya. Halo Mbak Esra. Nah Mbak Maya ini coba ya kelihatan banget energik ya. Kelihatan banget exciting di masa-masa ini Mbak mengembangkan Tokopedia yang lagi rame banget pastinya kan. Kan lagi rame banget. Aduh gimana tuh Mbak, ceritain kita apa yang terjadi dari kejadian ini, apa yang Mbak lihat secara digital gitu loh. Oke, sebenarnya sih nggak beda jauh dengan apa yang dirasakan oleh Gojek juga ya Mbak Esra. Tadi Mbak Nila juga udah cerita. Jadi memang di Tokopedia sendiri karena memang kita dari awal berdiri kan memang udah online, jadi terdampaknya pun juga lebih berasa gitu ya Mbak ya. Dan untuk merchant-merchantnya Tokopedia sendiri yang tadinya banyak sekali yang masih berpikir kalau offline-nya itu masih stabil, jadi mereka masih untuk fokus di offline. Kini semenjak pandemi, mereka udah mulai nih untuk berpindah haluan ke online. Makanya di kantor sendiri, khususnya di tim untuk RGX kita sebutnya, itu kita fokus untuk membantu teman-teman merchant ini yang tadinya offline untuk pindah ke online. Jadi kita setiap minggunya tuh ada webinar, kemudian kita ada live streaming di komunitas kayak gitu. Dan tentunya bekerjasama dengan divisi-divisi yang ada di Tokopedia untuk bisa memberikan informasi yang cukup baik sehingga si merchant-nya ini mereka bisa beradaptasi dengan mudah gitu. Dan kita kan ada dan kita kan memang sudah ada kayak semacam materi edukasinya yang memang sudah disediakan oleh tim Tokopedia gitu. Mbak Maya, tadi kan Mbak ada bicara pindah dari konvensional ke online. Ya. Iya. Juga Mbak terlibat mengedukasi merchant-merchant untuk melakukan perpindahan ini ya. Nah, mau dong Mbak 5 hal apa sih yang harus dipersiapkan buat pindah gitu loh. Nomor 1, aku catat ya. Boleh. Sebenarnya tuh mudah sekali. Yang pertama itu udah memiliki akses untuk online. Jadi dari handphone, kemudian atau komputer kayak gitu, itu setidaknya mempunyai akses sendiri gitu kan. Internetnya lancar. Kemudian yang kedua sudah memiliki produk yang memang siap untuk dipasarkan. Checklist Mbak Putu, checklist kita nomor 1 punya, nomor 2 punya. Oke, ada produk. Kita udah punya nomor 3. Dan nomor 3 kita buka tokonya tentunya kan. Untuk buka toko di Tokopedia itu kan sebenarnya cukup mudah. Di aplikasi Tokopedia itu ada informasi mengenai caranya untuk buka toko gratis. Jadi tidak dikenakan biaya sama sekali untuk buka tokonya. Semua orang yang warga negara Indonesia terus punya kartu identitas kayak KTP itu sudah bisa untuk membuat toko online-nya sendiri. Jadi kami mau buat toko Maharani juga boleh dong ya? Boleh kok, boleh selama ada produknya dan produk jualannya itu udah ready gitu ya, bisa dipasarkan, itu bisa banget karena bahkan banyak banget anak-anak sekolah ya Mbak ya. Yang mereka tuh udah mulai aktif untuk berjualan, anak SMA, anak SMP. Wow. Serius. Jadi kayak tuh luar biasa sekali semangat anak-anak. Nggak harus 17 KTP gitu. Kan bisa pakai KTP orang tua. Oh, oke. Gitu. Anak saya jadi buka toko.
Oke, Mama. selama persyaratannya terpenuhi ya untuk kartu identitasnya, jadi bisa untuk dibuka tokonya gitu kan. Terus yang keempat itu harus tergabung juga di komunitas. Kenapa? Karena komunitas ini kan semua kalangan penjual online itu tergabung di situ, dan mereka bisa untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan bisa belajar bareng secara online gitu kan. Karena mereka tidak bisa untuk ketemu secara offline sekarang ini, makanya kita ketemu secara online. Nah, informasi-informasi yang ada di komunitas yang terkadang itu lebih cepat untuk sampainya ketimbang dari kita kirim lewat email kayak gitu kan. Karena orang tuh sekarang tuh lebih cepat untuk membuka Facebook ataupun sosial media lainnya ketimbang membuka email, bener ya? Wow. Jadi itu sebenarnya informasi yang kayak gitu. Kemudian yang kelima, kita melek juga untuk logistik yang bisa diakses oleh areanya masing-masing gitu. Kayak contohnya kan Gojek di Tokopedia, pengiriman barang itu bisa untuk menggunakan Gojek instan atau STMD sehingga pengirimannya lebih cepat. Kayak gitu sih. Wow, kita bisa buka toko. Punya Bisa, kebun di nanti tengah kabarin hutan. saya ya. Nanti saya bantu. Mbak Putu, itu mimpi Mbak kamu, Maya Mbak. siap loh mengajarkan teman-teman untuk belajar cara berjualan online kan? Siap tuh Mbak Maya. Iya, siap banget. Mbak, bagaimana sih mengembangkan network secara online ini sebenarnya gitu? Kan saya juga punya background sales kan. Kalau dulu kan mengembangkannya itu dengan metode, dulu aja nih Mbak, saya punya prinsip adalah harus ketemu klien. Saya penganut filosofi dress up, show up, and see the people. So I always see my customer. Tapi sekarang kan nggak bisa nih Mbak. Jadi gimana sih Mbak efektifnya mengembangkan network secara digital ini gitu? Nah, keuntungan untuk berjualan secara online ini kan karena mempermudah kita untuk berjualan sebenarnya. Karena tidak dibutuhkan untuk ketemu orang. Jadi sebenarnya caranya untuk mempromokan produk kita itu sebenarnya mirip seperti yang tadi Mbak Nila sampaikan juga. Jadi gunakan atau manfaatkan sosial media yang kita miliki. Jadi ketika awal berjualan membuka toko, itu kan sebenarnya toko kita belum dikenal nih sama customer Tokopedia gitu kan. Dan ketika kita buka toko, tentunya produk yang kita pasarkan ingin juga dong dilihat oleh banyaknya pengunjung yang berkunjung di Tokopedia. Tapi karena masih baru, biasanya mereka itu suka kalah dengan toko-toko yang memang sudah duluan berjualan, yang sudah ada penjualan kayak gitu kan. Nah, gimana caranya supaya mereka yang penjual baru ini bisa bersaing dengan penjual-penjual yang sudah lebih dulu? Itu biasanya kita sarankan untuk promosikanlah produk kalian sendiri ke sosial media kalian atau ke lingkungan sekitarnya, dan dapatkan penjualan dari lingkungan kita dulu. Setelah dapat penjualan dari lingkungan kita, kemudian dikasih review sama rating, nah itu secara algoritmanya marketplace biasanya itu akan pelan-pelan naik dan akhirnya terlihat produk kita di marketplace kayak gitu. Jadi ada lingkungan sendiri, baru nanti pengembangan ke lingkungan yang baru gitu ya. Betul. Wow. Jadi gunakan di Tokopedia ini kan sebenarnya sudah ada fitur promosi. Nah, fitur promosi ini juga harus dimanfaatkan oleh teman-teman merchant. Caranya gimana? Itu sebenarnya kita sudah ada edukasi. Dan ada bonus-bonus kan ya kalau Betul. yang promo-promo itu. Bikin promosi menarik kayak misalnya bikin bundling atau bikin diskon atau yang lain-lainnya gitu. Yang banyak sekali sekarang merchant-merchant ini suka untuk bikin kayak semacam bundling. Misalnya dia punya produk jualannya makanan, dan sekarang kan demand-nya maksudnya trendingnya adalah lagi masa pandemi ini tentunya masyarakat lebih aware dengan kesehatan. Makanya di dalam produk makanannya dia itu ditambahkan misalnya masker kayak gitu, masker gratis kayak gitu. Jadi kolaborasi dong ya antara makanan dan kesehatan. Iya, karena itu kebutuhan ya, dan yang sekarang ini sebenarnya trendingnya juga di Tokopedia berdasarkan data. Memang produk makanan dan produk kesehatan itu juga lagi tinggi demand-nya. Wow, menarik banget. Ditambah juga sekarang ada lagi nih yang baru banget naik
yaitu hobi. Hobi kan karena ada sepeda nih, sekarang sepeda lagi naik daun kan. Jadi banyak sekali orang-orang yang mencari mencari aksesoris sepeda atau beli sepedanya kayak gitu-gitu. Jadi itu udah mulai naik juga hobi olahraga gitu nih. Wow, jadi sekarang udah mulai tambah nih. Saya juga sebenarnya mau menambahkan pendidikan karena selama di rumah ini sebenarnya kita bisa banyak banget mendapatkan waktu untuk belajar. Ya kan, kita bisa ikut seminar online, kita bisa ikut Zoom, apa itu sebetulnya aku sendiri nih ya, Mbak Maya selama 4-5 bulan ini belajar terus tiap hari karena kan dari rumah. Jadi nambah ilmu terus kayak aus banget karena aku pikir nanti kalau ini berakhir keadaan ini bisa lebih seperti dulu, ya saya udah knowledgeable gitu, udah lebih knowledgeable. Klien saya ada yang malah selama dia pandemi ini Mbak, dia build muscle loh di rumah loh. Jadi dia pokoknya target setelah selesai work from home, dia buat badannya tuh lebih keren daripada sebelum work from home. Nah ini kan menarik. Iya. Nah Mbak Maya sendiri kan masih muda. Apa sih yang Mbak pengen pesankan kepada kita di sini para sahabat Maharani untuk mengembangkan bisnis mereka? Apa pesannya Mbak Maya buat kita? Mulai aja dulu. Wah, balik lagi. Jangan takut untuk produknya nggak laku dijual. Dan harus memulai untuk bergerak. Karena kalau enggak, ya kapan lagi gitu kan. Ya, mulai aja dulu. Terus Mbak, di Instagram, Facebook, LinkedIn, itu sebenarnya bisa jadi toko kan ya Mbak ya? Sama aja kita punya toko kan? Iya, tapi kalau untuk dari sosial media kan, untuk sistem pembayarannya, itu yang berbeda dari e-commerce gitu kan. Dari segi fungsi sebenarnya sudah seperti toko juga, makanya teman-teman Maharani bisa mengaktifkan akses kepada sosial media Anda untuk bisa mengembangkan dan mempromosikan produk-produk Anda. Dan tujuan kita hari ini sebenarnya memberikan harapan bahwa di masa pandemi ini teman-teman sahabat Maharani bisa menjual melewati batas dan tirani ya. Tidak ada tirani walaupun kita di rumah, tapi sebenarnya peluangnya besar sekali. Jadi kita mesti semangat, kita mesti kuat untuk sebagai perempuan yang unggul menjadi cahaya bagi bangsa, bahkan bersinar di dalam masa-masa kegelapan ini ya Mbak Maya ya. Iya betul. Wow, apalagi Mbak yang pengen Mbak tambahkan? Nah ini aku yang menariknya adalah banyak sekarang yang saya kenal teman-teman ibu-ibu khususnya yang tadinya masih ibu rumah tangga dan suaminya bekerja gitu kan, kemudian ada terdampak dengan pandemi seperti ini, akhirnya suaminya tidak bekerja. Nah si ibu ini dia memang suka untuk bikin kue gitu, kemudian karena tadinya bikin kuenya ini hanya untuk keluarga, kemudian dia mulai menjualnya secara online. Nah ini yang menarik karena ketika dia mulai waktu itu di bulan Maret atau April, kemudian masuk ke online seperti Tokopedia dia bikin, kemudian dari sosial media Instagram. Jadi caranya dia adalah mempromosikannya melalui sosial medianya di Instagram, kemudian sistem pembayarannya dipindahkan ke marketplace. Karena untuk pembayaran sistemnya kan akan lebih aman untuk pindah ke marketplace dan lebih mudah gitu. Wow. Nah dari situ di marketplace sendiri, kalau di Tokopedia kita ada program campaign khusus untuk makanan dan minuman. Jadi dia pun juga ikutan sehingga peluang dia, bisnisnya dia itu bisa jauh lebih baik lagi karena pengunjung dari e-commerce sendiri kan marketplace itu dari seluruh Indonesia. Ya, jadi pemasarannya pun udah networknya udah nambah sendiri secara otomatis. Betul. Jadi dia akhirnya bisa untuk merambah pembeli dari luar kota. Lingkar luar tadi juga ya, setelah lingkar dalam dia bisa ke lingkar luar. Wow, menarik sekali Mbak Maya. Mbak Maya ini cerdas banget deh kelihatan ya Mbak Putu ya. Aduh, anak milenial yang luar biasa. Iya dong. Thank you banget untuk sharingnya Mbak Maya. Belajar banyak juga. Teman-teman semua ayo cepetan kita jualan mulai sekarang ya. Ayo jualan tuh gampang, jualan itu mudah. Jualan itu mudah. Keren banget. Aku pengen jualan nih Mbak Putu. Kamu mau jualan apa lagi sayangku? Ada satu lagi tuh yang mau jualan teman kita si Feve. Coba diminta reviewnya dari Mbak Nila deh sama Mbak. Jadi sayang. Maharani punya 2 buku yang ditulis sama KS Ramanurung, founder Maharani. Ini yang pertama adalah Selling with Attitude buat yang pebisnis
pokoknya marketing apapun, baca buku ini membuat lebih oke banget deh pokoknya belajarnya. Dan Mbak Esra juga biasa sharing untuk Selling with Attitude ya, di berbagai instansi juga. Dan buku keduanya adalah Perempuan di Rumah Bercahaya Emas. Ini cerita hidup beliau yang luar biasa menginspirasi. Tapi mungkin Feve bisa jelasin, Feve ini admin untuk donasi Maharani. Silakan Feve mau menyampaikan sesuatu. Maharani Kirana Pertiwi punya program apa dengan bukunya? Oke, halo, selamat sore sahabat Maharani. Halo. Ya, Feve, suara kedengeran. Selamat sore semua teman-teman. Kami di sini sepertinya Feve mendingan nggak usah pakai earphone deh. Oh, gitu. Dilepas aja karena jadi bergetar. Nah, langsung aja. Oke. Kali kita juga di sini melakukan donasi kepada. Oh, suaranya kecil ya. Terus sukanya. Halo. Ya, sekarang baru jelas. Oke. Kita di sini memberikan donasi sama pesan untuk wanita-wanita korban bullying dan pastinya juga Feve suaranya kurang jelas. halo. Ya. Apa-apa diwakili Mbak Putu aja kayaknya. Oke deh. Aku mewakili ya. Mungkin Feve saya langsung review dari ilmunya Mbak Maya. Kita kehilangan akses nomor 1 nih, Cin. Jadi aku bantu VV. Nanti VV ini teman-teman bisa call ke VV. Jadi Maharani Kirana Pertiwi, kami kan mengumpulkan donasi juga untuk sahabat-sahabat Maharani yang para ibu-ibu. Kami membantu untuk mengedukasi mereka, membantu kreativitas mereka, dan juga kita lagi mengumpulkan buku-buku untuk rumah baca Maharani, dan juga untuk memberi vitamin 2.700 vitamin untuk tempat penampungan perempuan-perempuan yang diambil dari jalanan yang mereka punya gangguan mental. Dan ini donasi Maharani, di sini ada flyernya, dan untuk yang mau berdonasi ada dapat 1 hadiah buku yang ditulis oleh Ibu Esra Manurung ya, bisa pilih salah satu, Selling with Attitude atau Perempuan di Rumah Bercahaya Emas. Dan untuk setiap donasi 250.000 dapat 1 buku. Jadi 50%-nya untuk donasi Maharani. Seperti itu, nanti bisa hubungi VV, ada nomornya 0817 932 3987. Nanti VV ini akan welcome sekali menyambut sahabat-sahabat yang mau berbagi bersama Maharani. Ada yang mau ditambahkan, Kak Esra mungkin? Oke, aku mau balik ke Mbak Nila tadi. Mbak Nila, sebelum kita mengakhiri acara kita sore hari ini, mau dong Mbak Nila memberikan semangatnya kepada teman-teman semua. Sekali lagi, apa yang Mbak pengen sarankan kepada kami di Rumah Maharani? Monggo Mbak. Makasih banyak Mbak Ersa. Sekali lagi kehormatan buat saya Mbak Putu. Terima kasih untuk tidak henti-hentinya mengingatkan saya untuk datang ke acara ini. Susah banget minta waktunya Mbak Nila, soalnya di tengah kesibukannya luar biasa. Iya, buat saya ini juga refreshing, karena biasanya kalau saya hadir di dalam diskusi ini kan antara kalau nggak dia serius banget atau satu arah gitu. Jadi pertanyaannya biasanya di manage di Zoom. Ini punya moderator kayak Mbak Ersa yang sangat interaktif dan juga sangat cepat gitu tektokannya sama Mbak Putu yang selalu bisa membangkitkan suasana. I feel I'm very at home. Exactly. Jadi terima kasih banget, semangat saya, pesan saya buat Maharani, semangat terus. Saya pikir ini merupakan sebuah gerakan yang sangat baik untuk mendorong perempuan-perempuan Indonesia. 2 hal ya. Tidak hanya untuk bisa menjadi lebih produktif, tidak hanya untuk bisa menjadi tangguh seperti yang tadi kita diskusi di awal, tapi from the very basic, tidak berhenti untuk belajar. Yes. Karena belajar itu bisa belajar apa aja, bisa belajar dari hasil mungkin. Yang penting kita mempunyai sebuah ilmu dan pengetahuan baru sehingga perempuan Indonesia bisa tetap progresif. Membuat kemajuan. Itu sih Mbak semangat saya, dan saya senang banget kenal sama teman-teman sahabat-sahabat di Maharani. Mudah-mudahan ini bisa lebih besar ya ke depannya, mungkin bisa
audiensnya bisa ratusan gitu. Amin. Amin, makasih Mbak, makasih banget Mbak. Kita juga senang banget belajar dari Mbak. Oh, jadi Dan ngikutin tetap dia. exciting ya Mbak. Terus Mbak Maya, ayo Kok pada nggak silakan. punya hati sih? Oh, ini ada yang tidak turun. Iya, Ya. Mute dulu Mbak, di mute. bukan berkiblat sama mama. Sebentar. Ini ada bahasa seru nih. Bahasa Indonesia mama, tuh seru bahasa ya. mama. Ini oke, terima kasih sekali lagi buat para speaker, sahabat-sahabat Mbak saya. Maya mau satu Oh ya, kalimat Mbak Maya lagi belum nggak? satu kalimat lagi. Iya. Oh ya, Mbak nggak boleh dimulai dulu aja ya yang lain ya. ya baik. Enggak, saya nggak ngomong itu kok. Oke. Ya, saya juga terima kasih Mbak Putu dan Mbak Esra udah mengundang saya dan memperkenalkan kepada Maharani, komunitas Maharani ini luar biasa. Saya juga jujur ini satu-satunya komunitas para ibu-ibu yang luar biasa yang saya baru ikutin. Semoga nantinya ke depannya Ibu-ibu. wanita-wanita hebat. Tante-tante ya. Oke, bercanda Mbak. Iya, jadi semoga ke depannya jadi semakin banyak lagi bisa untuk meraih untuk para wanita-wanita hebat lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Dan mungkin kita nanti bisa kolaborasi bareng lagi. Kalau misalnya ada yang membutuhkan informasi terkait dengan berjualan bisnis online, nanti saya juga bisa bantu untuk ke situ gitu. Asik. Wow. Yes. Oke Mbak Putu, makasih banget buat semua teman-teman. Feve juga makasih banget ya. Tadi udah coba, tapi kita masih ada gangguan. Mungkin next time dicoba lagi. Aku kembalikan kepada nyonya kita yang cantik, yang luar biasa, cerdas dan cerewet. Silakan Mbak Putu. Terima kasih Kak Esra Manurung, Nyonya Rumah Maharani mengucapkan terima kasih buat kehadiran sahabat-sahabat di Rumah Maharani sore hari ini. Luar biasa, kita berbagi energi, kita saling support. Tidak ada masa yang suram, yang ada hanya masa yang penuh harapan. Karena kita semua adalah perempuan-perempuan hebat yang selalu bisa beradaptasi. Yeay. Sampai bertemu lagi di acara Maharani berikutnya. Dan kita ada setiap 2 minggu di hari Jumat. Dan untuk tema 2 minggu ke depan, karena itu sudah masuk Agustus, kita akan mengangkat tema mencintai Indonesia dimulai dari rumah. Dan kita bakal kedatangan Yeni Wahid loh ya. Ya, kita ada Mbak Yeni Wahid, ada juga ada dari perempuan Aisyah, dan juga nanti ada tokoh perempuan dari Kristiani ya. Kita berbagi bersama di Rumah Maharani, dan semoga kita bisa berkumpul lagi dalam suasana yang hangat bersama-sama. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Kita pamit bersama-sama, dan boleh senyum yang manis, dibuka videonya. Nyonya Rumah mau foto ya? Foto dulu. Boleh? Sambil silakan senyum. Ini Nyonya Rumah sudah mulai foto. Silakan. Ayo 1, 2, 3. Cheers. Sekali lagi ya, karena kan ada yang sebelah nih. Oke. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Putu.